Nah, jadi Bapak Ibu tuh udah lihat eh, di minggu yang lalu kita belajar bahwa impuls respons itu sesuatu yang sangat penting ya. Impuls respons H fungsi T kalau kita tahu maka kita bisa menghitung output dari semua sinyal input dengan cara HT-nya dikonvolusi dengan input akan menghasilkan outputnya gitu ya. Nah, secara praktek ya, saya pasang video yang ada di Learn ya, itu cara mendapatkan impuls respons dari satu ruangan ya. Ini videonya saya pasang di Learn ya, Bapak Ibu selalu bisa lihat ya. Tapi ini saya ambil dari YouTube. Nah, ini jadi ada ruangan gereja tua. Caranya mengambil impuls respons ya, itu dia ada yang memecahkan balon karena itu adalah delta impuls ya. Lalu diambil suaranya pakai mikrofon ini. Dan suara yang terambil itu karena ruangannya dikasih delta impuls adalah impuls responsnya. Ya, jadi ruangan atau sistem apapun kalau kita kasih delta impuls ya, sinyal delta gitu ya, maka outputnya adalah HT. Ya, jadi HT sistem dikasih delta impuls, outputnya HT juga. Ya, jadi delta impuls itu fungsinya kayak apa? Identity signal begitu ya. Karena segala sistem dikonvolusi dengan delta, jadinya sistem itu sendiri. Kayak kalau bilangan itu sistem itu dikalikan satu, jadinya sistem itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau tahu sistem itu impuls responsnya apa, kita kasih delta impuls. Begitu kita tahu impuls responsnya, kita bisa menghasilkan sinyal seolah-olah uh, sudah melewati sistem itu ya. Jadi ini demonstrasinya adalah ada suara drum ya dibunyikan, dikonvolusi dengan impuls respons yang didapat dari gereja tua itu ya. Sehingga drumnya itu bunyinya seperti dimainkan di gereja tua itu karena udah dikonvolusi sama impuls respons yang didapatkan dari gereja tua itu. Nah, ini bunyi drumnya kalau kering ya, di awal dimainkannya kering artinya belum dikonvolusi ya. Nah, ini setelah dikonvolusi. Kelihatan ada reverbnya ya, ada gaungnya itu ya, karena seolah-olah dia dibunyikannya drumnya itu dipukulnya di gereja tua itu karena udah dikonvolusi sama impuls respons yang ada di gereja tua itu. Ya, kalau digabung bunyinya, nah, kalau digabung ya ada suara yang tanpa reverbnya itu lebih jelas pukulannya, duk gitu ya. Terus ada yang dibuntutnya akibat gaungnya itu ya, jadi suaranya ada yang tegas tapi masih ada gaungnya sedikit gitu ya. Dibanding kalau nggak ada apa, nggak ada yang langsung yang cuma dikonvolusi doang itu gaung doang apa tebal gaungnya gitu ya, suaranya basah banget gitu ya. Nah, teknik semacam ini ya itu apa digunakan orang ya dari sejak zaman dulu ya oleh sound engineer ya untuk membuat jenis-jenis suara dari berbagai ruangan-ruangan yang ada ya untuk menghasilkan bunyi musik yang mungkin berbeda ya. Jadi saya pasang juga ya satu video di Learn juga ya soal ini ya. Ada yang menyediakan library berbagai suara dari berbagai jenis ruangan gitu ya. Seolah-olah nanti kita main musik di ruangan itu ya. Ini judulnya uh, soal apa efek suaranya namanya Altiverb ya kalau mau dicari di YouTube ini banyak, ini salah satunya ya. Ini saya geser ya. Ini ada apa ruangan ini kayak masjid ya di India. Ini suaranya keren banget sih. It took 2 years of negotiation with Indian authorities before we could get into the largest dome of Asia and an acoustic marvel that has no equal. A place with a world-famous 25-second reverb tail, where reflections of even whispers can be counted 10 times.
Jadi ini suara gaungnya itu sampai puluhan detik ya. Dan katanya kalau berbisik itu katanya bisa 10 kali dihitung gemaknya begitu ya. Jadi kalau main musik di dalam ruangan yang kayak gini itu gaungnya luar biasa panjang buntutnya ya. Dan kalau kita ambil impulse responsnya nanti kita konvolusi dengan bunyi alat musik apapun ya. Alat musiknya seolah-olah bisa didengar itu setelah dikonvolusi itu seolah-olah dimainkan di tempat ini gitu. Ya, jadi arsitektur kuno itu luar biasa sih ya. Terus ini ada lagi ya, kita lihat tempat lain. Ini bahkan sebelum Masehi ini kayak semacam gua ya. Caves on the island of Malta, 2,500 years before Christ. Jadi ini 2500 tahun sebelum Masehi ya. Ini udah ada kebudayaan yang semacam ini ya. Lalu bisa punya efek akustik tertentu ya. Jadi luar biasa ya sebenarnya kebudayaan manusia itu ya. Lalu di bagian belakang ini ada ruang konser, ruang recording ya, berbagai suara-suara yang muncul di situ dijadikan library. Tapi di bagian akhir ini ada juga suara-suara kayak di dalam mobil, di dalam pesawat ya, mungkin interesting juga nih untuk didengarkan sedikit. Recording studios. You may need a car interior or a bathroom or even a forest. 0, 1, 2, 3, Nah ini suara di dalam mobil. 5, 6, 7, 8, 9, Di ruangan pemadam 10, kebakaran, 11, dalam pesawat, 12, 13, 14. dalam lambung kapal. Or perhaps here in the Arnhem Gelredome, one of Europe's largest indoor stadiums. Ini di stadion. 1. Stadion itu termasuk yang susah dikuasain ya. Gaungnya itu kayak gitu. Jadi kalau bikin konser rock di stadion itu bukan hal yang mudah tuh buat sound engineer-nya tuh. Karena gaungnya kayak gitu. 4, 5, 6, 7, 8. Di dalam kereta. Or like here in the cockpit of a Boeing 747. Ini kokpit pesawat. 12, 13, 14, 15, Itu makanya banyak yang suka nyanyi di WC karena ada gaungnya. 60, 70, 80, 90. Kalau ruangan itu banyak kain, banyak furniture, banyak kayu ya. Biasanya gaungnya tuh lebih berkurang. Studio rekaman seringnya nutup tembok dan sebagainya itu pakai kain dan lain sebagainya untuk mengurangi gaung sih. 100, 1000, 100, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau outdoor itu yang paling free ya karena nggak ada pantulan-pantulan ya. Itu biasanya jernih tuh outdoor. 4, 5, 6, 7, 8. One of the weirdest spaces in Altiverp's library is the inside of the reel of an oil pipe laying ship. 9, 10, Nah, ini termasuk parah ya di dalam pipa minyak ini. Gaungnya parah. 11, 12, 13. Nah, ini stadion juga cukup susah ya. Jadi kalau misalnya mau konser ya di stadion, kalau Bapak Ibu cari di YouTube ya, sound engineer itu zaman sekarang juga punya teknik-teknik di mana membuat suara konser itu lebih bagus ya. Karena orang berdiri di tempat tertentu di stadion ya, kalau dia pindah berdirinya gitu ya, suara itu lain tuh yang dia terima di kupingnya. Dan si sound engineer itu harus membuat di lokasi manapun di stadion itu kurang lebih suara itu sama. Karena kalau enggak nanti yang menikmati konser itu jadi terganggu gitu ya karena suaranya beda. Nah, zaman sekarang tuh ada speaker yang ditumpuk gitu ya dari atas sampai bawah, terus speakernya itu bisa diarahin ke kiri dan ke kanan ya sehingga ada sektor tertentu dari stadion itu ditembak oleh speaker yang mana begitu ya sehingga dengan cara demikian suara itu berusaha dikuasai ya. Nah, tapi basically pantulan itu bikin kesulitan sih, ada kesulitan tertentu ya. Makanya kalau Bapak Ibu berkesempatan ke
gereja kuno ya di Eropa atau apa yang dibangun sebelum ada sound system modern ya. Terus gereja-gereja kuno itu zaman sekarang pakai sound system modern ya, karena kan ya orang nggak mau capek ya, jadi pasang speaker. Nah itu seringkali ya suaranya sulit didengar karena zaman dulu orang memanfaatkan pantulannya itu ya, sehingga kalau ada yang berkhotbah dari depan itu memanfaatkan pantulan suara bangunan tuanya, terus nanti bisa kedengeran. Tapi begitu pakai speaker modern dipaksa gitu ya, itu gaungnya itu seringnya nggak terkendalikan. Jadi kadang-kadang di yang khotbah di depan pakai speaker keras, tetap aja kita nggak dengar karena gaungnya itu bertumpuk begitu ya, sehingga artikulasi kata-kata itu bisa nggak jelas ya. Coba aja ya kalau pas lagi ke Eropa, terus masuk aja ke gereja ya, pilih pas jam lagi kebaktian atau misa ya, terus duduk aja di satu lokasi di mana gitu ya. Mungkin kalau gereja besar makin parah ya. Coba aja ke Saint Peter di Roma atau apa, terus duduk ya pas lagi misa, terus dengerin jelas atau enggak ya dia ngomong apa. Kemungkinan susah loh kalau di gereja tua zaman sekarang terus dia pakai speaker modern gitu ya. Atau kalau ke masjid atau apa ya yang tapi yang bangunan tua ya, jangan masjid modern. Kalau masjid modern biasanya udah agak beda ya. Kalau dari zaman pertengahan gitu ya, masjid besar ya, mungkin di Turki ada ya, di India ada bangunan-bangunan peninggalan yang semacam itu. Terus pas lagi Jumatan atau ada yang khotbah, coba aja masuk terus dengerin gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dengerin efek-efek akustik itu yang nggak terlalu mudah untuk dikuasai gitu. Nah, jadi pemahaman ya, itu videonya secara lengkap bisa Bapak Ibu lihat ya di Learn ya. Nah, saya cuma cuplik-cuplik supaya Bapak Ibu lihat sedikit lah ada apa aja isinya di Learn itu ya. Dan itu memberikan ilustrasi bagaimana sih memakai pengetahuan kita secara praktis gitu ya soal impulse response itu. Karena kalau sistem itu adalah sistem suara ya, terus kita ambil impulse response-nya dengan cara memberikan delta impulse ke sistem, kita bisa melakukan pengolahan suara dengan cara melakukan konvolusi sehingga menghasilkan suara yang seolah-olah dibunyikan di ruangan tersebut ya. Jadi misalnya kalau bikin sound effect buat film atau apa ya, atau kalau kita main alat musik juga, kita main gitar nggak mau gitar bolong tapi ada reverbnya ya, seolah-olah dimainkan di ruangan konser dengan tekstur suara tertentu, itu bisa pakai peralatan-peralatan itu ya, tinggal dikonvolusi aja sama impulse response-nya, terus kita dapat suara recording yang lebih bagus ya, ada reverbnya gitu ya. Nah, kita coba lihat buku Haykin lagi ya, materi kita malam ini. Jadi Haykin itu memaparkan di minggu yang lalu kalau ada sistem kita mau hitung outputnya itu konvolusi. Nah, bagaimana permasalahannya adalah kalau sistem kita itu gabungan dari beberapa sistem gitu ya. Misalnya kita bisa gabungkan sistem kita secara paralel. Ya, jadi kalau secara paralel gambarnya seperti ini ya. Ada H1T, H2T, lalu inputnya masuk ke sini, masuk ke H1T, H2T, lalu dijumlahkan keluar YT. Kalau kita mau hitung total impulse response dari sistemnya, nah ini diapain begitu ya. Nah ini bisa diturunkan ya, diturunkan oleh Haykin, ditulis aja ya Y1T tambah Y2T, lalu ditulis konvolusinya, dijabarkan jadi integralnya ya. Nah tapi kan karena sistemnya linear dan konvolusi itu operasi linear ya, nanti X tau-nya ini bisa dikeluarkan sehingga kita lihat konvolusi itu terjadi antara input ya dengan sistem H1 dan sistem H2 yang dijumlahkan. Ya sehingga kalau habis diturunin ya, kita lihat XT konvolusi HT, HT-nya itu sendiri adalah H1T tambah H2T. Ya karena kan operasinya ini ya, H1T min tau tambah H2T min tau ini di dalam integral konvolusi ini yang gabungan. Kalau X tau-nya saya keluarkan dari integralnya ya, ini menjadi penjumlahan dua sistem. Begitu ya. Sehingga kita akhirnya bisa menurunkan bahwa kalau sistem itu paralel, maka H totalnya adalah dijumlahkan. Kalau diskrit jadi H1N tambah H2N. Nah gimana kalau sistemnya di seri? Ya jadi ada input masuk ke sistem yang satu H1T, keluarannya masuk ke sistem yang kedua H2T gitu ya.
Nah, kalau seri terus kita jabarkan konvolusinya ya. Ini juga dengan mudah kita lihat logikanya sih ya. Jadi udah dikonvolusi dengan H1, dikonvolusi lagi dengan H2 ya. Sehingga ini konvolusi bertingkat. Ya, jadi X-nya setelah dikonvolusi dengan H1 terus dikonvolusi lagi dengan H2 ya. Sehingga kalau X-nya kita keluarkan terus parameter variabel di dalamnya kita sama-samakan ya. Jadi ini di trik ya oleh Hykin. X-nya jadi X nu, terus H1-nya jadi H1 eta, H2-nya jadi T minus nu minus eta gitu ya. Karena ini ada dua ya, ada D eta, D nu ya. Ini untuk bikin perbedaan karena nulis integral ya terhadap variabel yang berbeda. Tapi ini artinya adalah belakangannya kita punya H1 yang dikonvolusi dengan H2. Ya, karena ini kan terhadap D eta, kalau ini H1 eta, lalu H2 eta, bagian depannya ini T minus nu ini kita bisa anggap sebagai konstanta begitu ya. Sehingga ini sebenarnya bentuk konvolusi yang lain ya. Sehingga dengan demikian kita tahu kalau sistem itu di seri ya, X1T dikonvolusi dengan H1T dulu, terus di seri lagi dikonvolusi lagi dengan H2T, maka itu sama dengan sistem totalnya bisa kita konvolusi duluan ya, H1T konvolusi H2T gitu ya. Sehingga gambar ilustrasinya itu seperti ini. Ya, jadi kalau ada H1T terpisah di seri dengan H2T, maka totalnya kita bisa hitung sistem totalnya adalah H1T konvolusi H2T. Sehingga koneksi seri ini adalah konvolusi operasinya. Kalau koneksi paralel operasinya penjumlahan. Ya. Sehingga dengan demikian ya, kalau Bapak Ibu dikasih soal ya, misalnya soal example ini ya, figur 2.20. Ini dengan mudah juga Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Ini ada sistem H1N, H2N, H3N, dan H4N. Kalau kita mau hitung sistem totalnya seperti apa ya, maka sistem total ini karena kita tahu kalau paralel itu dijumlahkan, maka sistem totalnya adalah H1N tambah H2N. Lalu di seri sama H3N berarti dikonvolusi dengan H3N. Lalu diparalel lagi sama H4N tapi ini tandanya minus ya, sehingga dikurang H4N. Gitu. Sehingga H totalnya kita bisa tuliskan seperti ini ya, H1N tambah H2N, konvolusi dengan H3N, dikurangi dengan H4N. Kalau kita tahu H totalnya Hn seperti ini, lalu kita hitung dulu H totalnya, Hn ya, maka kalau dikasih inputnya apa ya, kita bisa Xn konvolusi H total sama dengan Yn gitu. Jadi nggak usah dihitung satu-satu ya, dikonvolusi 4 kali gitu ya, ngitungnya berabe ya. Kalau kita udah hitung dulu H totalnya, konvolusinya tinggal sekali aja sama Xn menghasilkan Yn. Gitu ya. Jadi mengetahui operasi paralel dan seri itu gunanya seperti itu. Ya. Nah, ini ada contoh yang lain ya, misalnya ini ya. Gambar 2.22. Kalau di contoh yang ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, H totalnya adalah, ada yang bisa tebak? Jadi karena ini seri, berarti H1T konvolusi H4T. Ya, ini kan seri konvolusi ya. Lalu kalau paralel, berarti dikurangi dengan cabang yang bawah nih. Tapi dikurangi yang bawah ini, yang bawahnya ini sendiri adalah H2T tambah H3T. Ya, karena ini kan paralel berarti penjumlahan ya. Terus lalu dikonvolusi dengan H5T karena habis itu seri. Gitu ya. Jadi kalau H1 sampai H5T-nya masing-masing dikasih, Bapak Ibu bisa menghitung H totalnya seperti apa. Lalu kalau udah dapat H totalnya, menghitung YT-nya dengan mudah, tinggal XT dikonvolusi dengan H totalnya. Gitu ya. Jadi kalaupun kita punya sistem yang di kaskad ya, di seri atau di paralel ya, menghitung outputnya tidak sulit ya kalau kita tahu setiap rangkaian itu logikanya seperti apa. Nah, lalu di subbab 2.7 ya, ini Hykin mulai menjelaskan berbagai sifat sistem kalau kita lihat impuls responsnya.
Ya, jadi di bab 1 yang lalu kita tuh lihat sifat-sifat sistem, misalnya stabilitas, linearitas, kausalitas, time invariance ya. Itu secara global ya dari sisi sistemnya. Tapi sekarang kalau kita dikasih tahu haknya, kita bisa tahu juga sistem itu sifatnya seperti apa. Ya, jadi ini penurunan-penurunannya nih dijelaskan oleh Haykin ya. Misalnya, kalau sistem itu memoryless ya. Kalau sistem itu memoryless, kan kita bisa tulis semua sistem sebagai konvolusi Hn, konvolusi Xn. Ya, jadi sistem Hn, konvolusi Xn menghasilkan output Yn. Nah, tapi kalau sistem itu memoryless, artinya hanya X pada titik 0 atau X pada titik N ya, yang akan menghasilkan Y pada titik N. Karena memoryless artinya tidak ada nilai yang disimpan di dalam memori oleh sistem ya. Yang masuk inputnya pada saat ke N akan menghasilkan output pada saat ke N juga. Ya, sehingga kalau sistem itu seperti itu kelakuannya, maka haknya yang penting adalah hak pada titik 0. Sehingga haknya itu bentuknya adalah delta. Karena delta fungsinya terdefinisi pada titik 0 saja. Sehingga kalau kita dikasih HK dan bentuknya adalah delta K ya, cuma dikasih kali koefisien ini bisa apa aja, koefisien C ini ya. Maka kalau fungsi impulse response-nya bentuknya delta, sistem itu adalah memoryless gitu ya. Kalau dia continue, deltanya delta yang continue ya. Jadi ini notasinya H tau C delta tau ya, karena kan kalau delta maunya T atau tau, kalau sistem continue T atau tau, kalau sistem discrete itu K atau N ya, variabel waktunya ya. Nah, bagaimana kalau sistemnya kausal ya? Kausal itu syaratnya apa? Jadi kalau kausal ya, Haykin tuh menjabarkannya seperti ini ya. Kalau kausal berarti X yang jatuhnya di masa depan ya, Xn+2, Xn+1 ini nggak boleh ada nih. Kalau kausal, input yang berpengaruh terhadap output adalah yang pada saat N dan saat yang masa lampau, yaitu Xn-1, Xn-2 dan seterusnya. Dengan kata lain, haknya pada titik negatif ini nggak boleh ada. Ya, sehingga sistem yang kausal itu haknya bentuknya seperti apa? Adalah HK. Kalau K-nya negatif ya, lebih kecil dari 0, HK-nya nggak boleh ada. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sistem, terus haknya itu hanya pada nilai waktu positif saja, sistem itu kausal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dikasih sistem, terus ditanya sistemnya kausal atau enggak, supaya tahu ya, lihat haknya atau dihitung ya. Katakanlah tadi sistemnya yang rangkaian itu berarti dihitung H totalnya. Terus lihat apakah H total itu punya nilai pada saat T negatif atau N negatif. Kalau ada berarti dia nggak kausal. Kalau nilainya H itu pada T positif saja, dia kausal. Ya. Jadi itu triknya ya, melihat H kita bisa tahu kausalitas. Nah, bagaimana dengan stabilitas? Ya, jadi kita ingat di bab 1 kemarin kita bilang bahwa sistem itu stabil kalau dikasih input yang bounded, inputnya terbatas, outputnya terbatas juga. Nah, itu kelakuan sistemnya seperti apa ya? Kelakuannya adalah kalau kita kasih input ya, inputnya stabil dan ini ditulis persamaan konvolusinya ya, terus inputnya stabil. Nah, kalau inputnya stabil berarti sebenarnya menentukan apakah outputnya bounded atau tidak bounded ya, terbatas atau tidak, adalah penjumlahan dari HK-nya ini. Ya, jadi kalau penjumlahan dari HK-nya ini ternyata tak terhingga, maka YN-nya ini jadi tak terhingga nih. Karena kan XN-nya ini bounded ya, XN-nya terbatas. Jadi kalau XN-nya sudah terbatas, supaya YN-nya terbatas, sigma HK-nya ini yang harus terbatas karena operasi kita kan konvolusi ya, sehingga syaratnya supaya stabil adalah kalau impuls respons kita HK itu kalau kita jumlahkan dari minus tak hingga sampai tak hingga lebih kecil dari tak terhingga. Ya, jadi dengan kata lain kalau kita lihat impuls respons, terus impuls respons itu buntutnya itu kalau sampai tak terhingga kita jumlahin itu terbatas gitu ya, maka sistemnya stabil. Ya. Dengan kata lainnya Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau kita ada di ruangan itu ya, yang delaynya itu panjang banget ya.
Dan kalau dia panjang ya, suara itu nggak mengecil ya. Jadi Bapak Ibu bayangin masuk ke dalam ruangan, ruangan itu seolah-olah ruangan ajaib, terus pantulan suaranya itu nggak pernah menghilang. Ada terus yang mantul-mantul, terus kayak energi kekal gitu ya. Nah itu ruangannya nggak stabil. Ya karena impulse response-nya artinya adalah buntut dari impulse response kita itu ada terus sampai tak terhingga dan selalu menjumlahkan sinyal kita. Ya. Itu sama kayak si Joe Satriani main gitar, terus gitarnya dihadapin ke speaker, lalu suara dari speaker masuk lagi ke gitar listriknya gitu ya, terus gitarnya nguing. Itu kan instabilitas itu tadi ya. Itu sebenarnya adalah cara modern di mana kita punya peralatan, terus kita membuat gemanya itu terus-menerus nggak habis dan terus menguatkan ya, membentuk instabilitas itu seperti itu ya. Tapi dengan kata lain, matematikanya sebenarnya adalah impuls response-nya. Kalau kita jumlahin total dari minus tahingga sampai tahingga itu nggak stabil, tidak bounded ya, tidak terbatas ya. Tapi selama itu terbatas lebih kecil dari tahingga, maka berarti sistem kita stabil. Ya. Jadi melihat H itu bisa punya banyak keuntungan ya, bisa lihat kausalitas, bisa lihat memoryless atau enggak, bisa juga lihat stabil atau enggak sistem itu. Kalau kita tahu impuls response dari sistemnya. Ya. Kalau HT-nya itu fungsi kotak, sistemnya stabil atau enggak, Bapak Ibu? Kalau impuls response-nya fungsi kotak. Fungsi kotaknya terbatas ya di waktu T1 sampai T2 gitu misalnya. Stabil nggak? Stabil ya. Karena kalau kita jumlahin atau kita integralin dari minus tahingga sampai tahingga, luasan H-nya hanya terdefinisi di kotak waktu itu aja. Pasti jadi terbatas luasannya. Tapi kalau misalnya impulse response itu bentuknya UT, unit step function, itu kan dari 0, on, 1, terus satunya sampai tak terhingga, nah itu nggak stabil tuh sistemnya. Karena kalau kita jumlahin H-nya sampai tak terhingga, nanti ada terus angkanya tambah gede. Ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Oke, nanti kalau misalnya bingung, baca Heikin lagi dan dengar rekamannya lagi ya. Nah, ini ada definisi yang lainnya soal invertibilitas ya. Invertibilitas itu artinya sistemnya bisa kita inverse atau tidak. Ya, ini definisinya sistem itu invertible adalah kalau HT kita konvolusi dengan H inverse T, hasilnya adalah delta T, maka dia invertible. Ya, jadi dengan kata lain Bapak Ibu lihat lagi ya, delta T ini berfungsinya kayak angka 1 ya buat operasi sinyal sistem ya. Karena kalau H dikonvolusi dengan H inverse ya. H inverse itu kalau kayak bilangan aljabar biasa kita anggap seper H ya. Mirip seperti itu fungsinya ya. H dikonvolusi sama H inverse jadinya 1. Tapi 1 itu kalau di dunia sinyal sistem itu delta T sebenarnya. Ya, karena kalau sistem dimasukin delta T, outputnya adalah sistem itu sendiri juga ya. Jadi sistem dikali 1 dapatnya sistem itu sendiri ya. Jadi delta T itu berfungsinya seperti apa? Unit identitas begitu ya. Ini kayak 1 ya. Nah, ini kalau yang diskrit jadinya gitu, Hn konvolusi H inverse N jadinya delta N ya. Jadi sistem dikonvolusi sama inverse dari sistem itu jadinya fungsi delta. Nah, ini bagian terakhir ya, ada subbab judulnya step response. Nah, step response ini adalah operasi yang khusus ya, karena sistemnya dikasih unit step ya. UN ini kan sinyal yang khusus ya, yang dimana kalau di titik 0 dia on, terus unit step 1 terus sampai tak terhingga ya. Jadi kalau sistem dikasih unit step ya, outputnya ini namanya step response ya, respon dari step function sebenarnya gitu ya. Step response ini notasinya Heikin pakai SN. Nah, SN ini khusus ya, karena unit step ini kan sebenarnya cuma terdefinisi dari 0 sampai tak hingga. Pada yang negatif dia nggak ada nilainya. Ya, sehingga UN-K ini
ini tuh 0 untuk K lebih besar dari N. Karena kalau K lebih besar dari N minus K ini negatif. Jadi untuk U yang waktunya negatif, angkanya nilainya 0. Ya, sehingga kalau kita hitung sumnya ini, yang dari K minus tak hingga sampai tak hingga ya, bagian di mana K-nya lebih besar dari N, itu tuh 0 gitu. Gak usah kita hitung. Ya, sehingga kalau K-nya lebih besar dari N, UN-nya kan negatif ya. Sehingga yang kita hitung ya adalah cuman K dari minus tak hingga sampai N doang nih. Ya, karena kalau K-nya lebih besar dari N, dia nggak ada nilainya U-nya. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau sistem itu kita masukin UN ya, kita nggak usah menghitung dari K minus tak hingga sampai tak hingga lagi, cukup dari minus tak hingga sampai N. Ya, sehingga rumusnya khusus untuk menghitung SN ya, step response ini ya. Nah, kalau dia continue, dia jadi seperti ini ya. Harusnya kan konvolusi minus tak hingga sampai tak hingga, terus HT minus tau, U tau begitu ya. Tapi T minus tau-nya nanti pada saat tau lebih besar dari T itu 0 gitu ya. Sehingga kita cukup menghitung dari minus tak hingga sampai T saja, H tau D tau gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat ya, ini kan fungsinya integral ya. Kalau kita mau balik, kalau kita mau hitung H-nya dari S ya, maka H itu adalah diferensial dari S. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ya menghasilkan fungsi delta itu sulit ya. Lebih gampang menghasilkan fungsi unit step gitu misalnya. Karena unit step itu kan dari tombol yang off kita on gitu, tok dia jadi satu gitu ya. Nah, kita tetap bisa menghasilkan step response-nya ya pakai fungsi on off itu. Terus kita diferensialkan, kita dapat impulse response-nya. Gitu ya. Jadi kalau nggak mau pakai kayak balon ya, pecahin balon itu tadi, terus diambil pakai mikrofon untuk dapetin impulse response, bisa aja kita bunyiin nada tertentu yang pada titik 0 nadanya bunyi terus, teng gitu ya. Nanti kalau kita dapat nada terus kita diferensiasikan, nanti kita dapat impulse response-nya juga, gitu ya. Jadi menghasilkan impulse response tekniknya bisa bermacam-macam ya, tapi paling gampang memang pakai sinyal yang meledak itu sih ya, pakai balon atau pakai kayu dipukul ya, tok ya, atau tepuk tangan, itu juga delta impulse ya. Makanya band Underwood kalau Bapak Ibu ingat itu berdecak ya, karena itu delta impulse ya, karena delta impulse menghasilkan karakter sistem dari ruangan itu. Bedanya band Underwood dengan kita adalah band Underwood itu terlatih otaknya somehow memproses suara pantulannya itu ya, saking dia matanya dari kecil itu buta ya, sehingga dia mengembangkan pendengaran yang tajam itu, sehingga bunyi decakannya itu yang menghasilkan impulse response dari ruangan itu, dia bisa peka mendengarnya ya, dan seolah-olah mendengar itu adalah melihat ruangan itu sih. Karena sebenarnya dari segi sinyal tuh cukup ya, sinyal delta impulse menghasilkan pantulan ruangan, informasi itu masuk tuh, tinggal dia terlatih atau enggak otaknya memproses itu gitu. Ya, sehingga misteri band Underwood itu sekarang sebenarnya terjawab dengan teori sinyal dan sistem ini. Kenapa suara decakan itu jadi penting? Karena itu adalah delta impulse. Dan delta impulse kalau masuk ke sistem menghasilkan impulse response yang adalah karakter dari sistem itu sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan misteri itu teringat terus ya, karena berbagai fenomena yang di alam maupun di teknik ya yang memanfaatkan impulse response bertumpu pada pemahaman itu sih. Ya. Nah, segitu aja materi malam ini ya, sampai bagian step response itu. Kalau tipikal soal ujian ya, misalnya Bapak Ibu dikasih sistem, terus pertanyaan-pertanyaannya mengikuti, nanti bisa apakah sistemnya stabil, linear, kausal, memoryless, atau apa gitu ya. Tapi Bapak Ibu
cerdik ya dan paham menghitung impuls responsnya seperti apa ya, sehingga dari impuls respons itu bisa ya menentukan sifat sistem itu seperti apa ya. Atau sebaliknya ya, dikasih sistem terus dikasih tahu oh sistemnya kausal atau memoryless atau punya karakteristik tertentu ya, terus Bapak Ibu memanfaatkan sifatnya untuk menyederhanakan perhitungan dan sebagainya gitu misalnya ya. Jangan khawatir, ujiannya open book. Yang penting Bapak Ibu pernah memahami dan belajar cukup ya untuk menginternalisasi ya sifat-sifat sistem itu ya secara instingtif, sehingga waktu ujian itu dengan cepat ya bisa menangkap triknya sebenarnya di mana ya. Kalau lupa tinggal open book sedikit ya untuk mengingat lagi gitu ya. Tapi jangan berusaha belajar pas waktu ujiannya ya terus berusaha baca 100 halaman dengan cepat berusaha paham, itu nanti nggak keuber waktunya ya karena waktunya terbatas ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita sampai di sini. Selamat istirahat, terus selamat mencoba kuis 4 ya untuk menguji pemahaman Bapak Ibu terhadap materi malam ini ya.